Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Robi. Halo Kak Ayu. Kita ketemu lagi kali ini di acara Cyber Talks. Seperti yang kita tahu bahwa Cyber Talks itu adalah apa Kak Robi? Kita berbincang-bincang dengan tamu-tamu spesial Kak Ayu. Betul sekali. Kebetulan hari ini kita kedatangan seorang bintang tamu yang sangat luar biasa, spesial. Langsung aja kita undang ya Kak Robi ya. Ini adalah orang nomor 1 di BRI Institute. Kalian pasti udah penasaran kan siapa? Yes. Langsung aja ya. Oke. Dan sekarang udah ada bersama kita Bapak Gunawan. Pak Gunawan, apa kabarnya Pak Gunawan? Alhamdulillah baik. Sehat Kak banget ya. Robi, Kak Ayu. Iya Pak. Senang sekali bisa hadir hari Siap. ini menemui teman-teman semua yang ada di sana. Kesempatan yang baik nih kebetulan. Alhamdulillah kita sehat semua kan ya. Amin. Ya sekarang ini Kayu, kita ini sedang transformasi Pak ya, Ya, dari BRI Institute ke Cyber University. Betul. Pak Gunawan, sedikit introduce sedikit dong tentang Pak Gunawan sendiri nih. Kalau nggak salah adalah seorang lulusan dari luar negeri Pak ya. Iya Kak Robi. Betul. Wow, boleh tahu dong Pak di mana aja Pak? Biar teman-teman iya. tahu. Ya teman-teman sekalian ya, terima kasih nih sudah mau mendengarkan hadir hari ini. Harus dong Pak. Saya ingin cerita sedikit ya. Siap. Memang waktu kecil tuh saya nggak punya mimpi terlalu besar lah, Wow. tetapi inginnya bisa berkontribusi pada bangsa negara. Caranya apa gitu? Waktu itu belum tahu, namanya juga masih kecil kan ya. Ya kayak nggak tahu waktu 5 tahun 6 tahun kan nggak tahu kita mau ngapain. Tapi ada niat waktu itu, saya harus bisa mempunyai wawasan internasional. Wow. Akhirnya alhamdulillah mungkin atas rezeki harus doa orang tua juga, makanya teman-teman sekalian sama orang tua itu harus ya patuh dan harus minta nasihat mereka. Atas doa mereka akhirnya berhasil ya dikirim dari programnya Habibie waktu itu untuk sekolah di Amerika. Robi Kayu. Luar biasa. Ya alhamdulillah S1 lolos, dilanjutin lagi belajar S2, tetap di Amerika dan akhirnya udah deh lanjut lagi deh mumpung sekolah sekalian selesai deh ya sampai S3 juga di Amerika. Istimewa sekali. Ya, dan dari situ alhamdulillah banyak hal yang bisa dipelajari. Kemudian juga sempat kerja di luar juga, Kak Robi. Ayo. Nah, sekarang udah saatnya nih ya kita membangun bangsa kita bisa membangun bersama melalui BRI Institute yang nanti akan berubah menjadi Cyber University. Betul sekali Pak. Iya. Jadi wawasan rektor kita pun wawasan luar negeri Udah dibawa skala ke Indonesia, internasional, iya ya. skala internasional. Iya. Dan pastinya bermanfaat bagi kita semua. Amin. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Rektor kan juga seorang asesor Pak ya. Oh iya, Boleh tahu iya. ya. Asesor di mana Pak? Kalau boleh tahu Pak? Ada beberapa tempat sebetulnya ya, tapi yang paling utama itu ikut terlibat sebagai asesor di OJK. Otoritas Jasa Keuangan, terutama di bidang digital keuangan. Digital keuangan. Karena memang background saya ya teman-teman semua background saya di bidang IT dan juga teknik elektro. Wow. Jadi memang itu menjadi fondasi untuk teknologi digital. Nah kebetulan di perbankan sekarang juga sedang bertransformasi nih, yang dulunya serba konvensional gitu ya. Dulu kita harus datang nih ke kantor di Percabang gitu ya. cabang di mana untuk membuka rekening, untuk menarik uang. Sekarang udah nggak perlu lagi kan ya. Nah, maka sudah berevolusi menjadi digital. Nah, disitulah kontribusi nanti saya juga di BRI Institute ini. Jadi kalau kalian semua teman-teman sekalian nih ingin belajar gimana sih perbankan yang sudah digital, nah datanglah ke BRI Institute. Datang guys. Dan nanti bakal ketemu sama Pak Rektor. Ya, insya Allah ya. Ya, Kayu, Iya. sebentar. Saya juga pengen menginformasikan sedikit juga nih Pak Rektor adalah seorang pembina di praktisi nggak Pak ya? Oh iya, ya betul. Aduh, Gimana, Pak? tahu aja ya. Iya. Lebih. Jangan-jangan sudah mempelajari CV saya gini ya. Teman-teman, Jadi kebuka semua ya teman-teman. saya sebelum kita berbincang-bincang dengan Pak Rektor, saya baca-baca semua dulu, cari-cari di Google semua teman-teman. Iya. Gimana Pak? Nah. Pak Rizky. Ya, terima kasih Kak Robi, Kak Ayu.
Memang kan ujungnya pada saat kita berkontribusi ya, kita menjadi dosen ataupun kita belajar di luar negeri, kita ingin tuh akhirnya bisa memberikan dampak impact yang luas kepada masyarakat gitu loh. Kita nggak mau dong dibilang bahwa akademisi atau kampus menjadi menciptakan generasi yang pintar-pintar, tapi rakyat nggak merasakan gitu loh. Nah ini yang menjadi salah satu mungkin kelemahan di kita ya. Kalau kita lihat bangsa maju, kenapa mereka bisa maju, rakyatnya maju juga karena didukung oleh akademis. Nah di sini saya melihat bahwa kita yang di akademisi atau kita yang di perguruan tinggi itu harus turun ke lapangan. Salah satu bentuk yang saya lakukan adalah saya ikut membina di Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Ya, jadi kebetulan di ikatan tersebut kan isinya pengusaha-pengusaha, walaupun memang levelnya dari yang super mikro, kecil dan menengah. Tapi justru itu kontribusi kita ya. Karena kita bisa ajarkan mereka, kita bisa bantu mereka dalam berusaha, dalam berbisnis, dan bahkan mereka juga sebenarnya mencari ya, di mana sih mereka bisa mendapatkan bantuan. Nah, kalau Kak Ayu datang ke mereka tuh senang sekali tuh. Ada akademisi nih, kita ingin dong dibantu apa? Kita bantu di sisi digitalisasi, kita membantu mereka di sisi pelaporan keuangan, bagaimana cara berbisnis yang baik, dengan menghadapi customer yang baik, gimana customer bisa balik kita untuk beli, gimana juga menciptakan produk yang menarik. Nah, ini semua yang menjadi masukan kita. Dan alhamdulillah sebagai pembina di IPMI itu, saya secara pribadi, kebetulan ada beberapa pembina juga, mendorong mereka lebih semangat lagi. Dan bahkan mendorong mereka juga bisa berjualan nggak hanya di negara kita nih. Tapi berjualan untuk internasional, iya ada ekspor. Jadi kalau dulu kita lihat kan, siapa sih yang bisa ekspor gitu? Multinational company dong, perusahaan besar dong. Kalau saya nggak perlu lagi, sekarang sekelas pengusaha super mikro pun bisa berjualan ke tempat-tempat di seluruh dunia. Nah ini caranya gimana nih? Nah disinilah kontribusi kita nih di situ loh. Nanti kalau kita ngomong gitu mungkin satu sesi lagi karena bagaimana yang mendorong ya panjang sekali jadi. Tapi di situlah saya mendorong nanti juga teman-teman sekalian sudah pasti dong kalau nanti mau kuliah nggak hanya kuliah aja, pengen ya berdampak kepada masyarakat. Banyak kegiatan kita di kampus nanti yang memberikan dampak ke masyarakat. Salah satunya ya ikut nanti kegiatan-kegiatan kita ya ada kita kegiatan PKM. Ada kegiatan kita nanti turun ke lapangan, ini merupakan wujud nyata kontribusi kita ke masyarakat. Gitu kan. Tinggi Pak ya. Betul, tridharma perguruan tinggi betul. Luar biasa Pak Rektor penjelasannya. Istimewa sekali teman-teman, saya sedikit speechless nih teman-teman. Tapi Kak Robi, gimana Kak Ayu? Sebagai seorang rektor, Pak Gunawan, kita mau tahu aktivitas Bapak sehari-hari sebagai rektor dengan kesibukan Bapak itu gimana Pak? Biasanya kalau saya seneng datang tuh pagi-pagi sekali. Bukan apa-apa sih, karena kalau pagi-pagi itu suasana masih tenang. Dan kita belajar dari agama kita kan bahwa rezeki itu banyak muncul di pagi hari gitu. Jadi pagi-pagi hari itu saya sudah kampus, mulai tuh merencanakan apa sih kegiatan yang harus diselesaikan hari ini. Kebetulan harus terlibat dalam akademik, dalam penelitian, kegiatan juga dalam PKM. Tapi sekarang ini kita lagi sibuk nih melakukan lagi sidang kan, sidang skripsi mahasiswa nih. Jadi membantu juga. Iya, jadi mendorong nih mahasiswa ayo lulus sebagai terlibat dalam untuk membimbing mahasiswa untuk skripsi dan juga 2 minggu ini sibuk sekali untuk kegiatan menguji sidang. Pasti Bapak suka ketua pengujinya kan? Iya, kebetulan mendapat tugas dari ketua penguji. Nah, ini kita mendorong nggak hanya dosennya aja, mahasiswanya juga untuk bisa bekerja maksimal di situ. Benar sekali. Karena kan nantinya mereka yang akan keluar dari kampus selesai lulus dan mereka akan bekerja ke perusahaan. Yang dinilai nanti pada waktu pihak luar melihat beasiswa bagus atau tidak, yang dilihat dari lulusannya. Jadi kita nih lulusan-lulusan di sini harus perhatian nih bahwa lulusan kita harus lulusan yang unggul, lulusan bisa menjadi contoh teman-teman yang lain, lulusan yang bisa memang mengaplikasikan apa yang dipelajari di kelas gitu ya, baik kelas yang dulu kita belajar offline atau yang online. Ya seperti itu kegiatannya ya. Terus sampai siang sampai sore kadang-kadang agak telat sedikit pulang ya karena kerjaan yang lainnya lagi. Banyak ya Pak dan kegiatan yang banyak juga. Tapi tetap fun kalau kita tetap fun ya. Makanya sengaja kita bergaya di sini tidak terlalu yang resmi gitu ya.
Tapi gaya yang santai aja, tetapi tujuan tercapai. Yes. Dan kita merasa di sini bahwa baik dosen, mahasiswa itu sebagai satu lingkungan yang sama. Jadi kalau kita ini bergaya milenial gitu ya, karena memang gaya kita milenial, kita bukan kolonial lah pokoknya kan nggak bagus ya, milenial aja ya kan kita jadi ya teman-teman sekalian. Oke, Kayu, sekarang nih tadi kita udah ngobrolin tentang introduce sedikit lah tentang Pak Rektor. Dia terlalu banyak. Oleh saya speechless lagi. Gitu ya. Juga pengen. Mau ya, Kak Robi mau mengikuti jejaknya Pak Rektor pasti. Iya, Kayu, sedikit informasi. Pak Gunawan adalah seorang rektor BRI Institute. Kalau boleh tahu Pak, kenapa sih calon-calon mahasiswa teman-teman yang sedang nonton semua itu harus masuk ke sini? Mungkin Bapak ada sedikit visi misi atau tips and trick kali Pak? Iya. Gimana? Ya, terima kasih. Siapa Pak? Teman-teman sekalian, saya rasa BRI Institute ya mungkin sudah ada yang mendengar sebelumnya atau mungkin baru kenal baru ya. Memang BRI Institute didirikan sekitar 4 tahun yang lalu, tepatnya di 14 November 2018. Kita ini masih kalau orang bilang sumur jagung. Sumur jagung. Tapi prestasi kita tidak sumur jagung. Yes. Ya. Kita di sini di kampus didukung atau diisi oleh dosen-dosen yang berkaliber bukan hanya tingkat nasional tapi tingkat internasional. Banyak lulusan dari luar negeri, ada dari Taiwan, ada dari Prancis, dari Amerika dan seterusnya banyak di sini gitu ya. Belum yang nasional ya, perguruan tinggi negeri juga yang ngotak-ngotak juga banyak di sini ya. Di sini kita sudah didukung oleh SDM. Nah, kenapa teman-teman harus ke sini? Kita punya program yang menarik nih. Apa itu Pak? Yaitu program yang disebut sebagai 3+1 ya, atau 3+1 gitu. Kenapa 3+1 itu penting? Tapi sebelum 3+1, saya tarik ke belakang dulu ya. Kita ini kan sekarang lagi didominasi dengan teknologi digital ya. Sangat sekali. Ya enggak? Benar. Bayangkan deh Kak Robi, Kayu. Kalau sehari aja nggak pegang HP, nggak pegang komputer, nggak pegang gadget yang online, nggak bisa Pak. jadi apa tuh? Kayaknya mati gaya ya. Nggak tahu mau ngapain sana, mau ke sini, bolak-balik. Karena memang kita sudah tadi didominasi oleh teknologi digital. Yes. Nah makanya di BRI Institute program studi yang kita miliki ada 5 program studi, semua berfokus kepada teknologi digital. Oke. Jadi kita nanti mau lulus kan mau dibutuhkan oleh khalayak ramai, industri, perusahaan, kemanapun. Mereka yang cari adalah teknologi digital tersebut. Nah 5 program kita itu sudah mempunyai program digital. Ya. Ada sistem informasi. Kenapa sistem informasi? Dia melihat tentang digital perbankan. Ya. Kekhususannya kepada tata kelola IT, analisa perancangan sistem IT gitu, sampai ke audit IT. Audit IT. Iya. Kemudian teknologi informasi juga melihat penekanannya kepada data analytics, data analisis, data mining dan seterusnya. Kita ada sistem dan teknologi informasi. Di sini penekanannya juga mengenai digital keuangan, mengarah kepada sebetulnya cyber security. Ya, cyber security sangat penting sekali kan. Itu keamanan jaringan dan keamanan sistem yang ada itu sangat diminati. Saya ngobrol beberapa lulusan yang dari perguruan tinggi. Itu kalau mereka mempunyai sertifikat data mining, itu mereka dicari di semua perusahaan. Ya karena semua yang kita miliki ini sekarang yang jumlahnya banyak adalah data. Nah data itu mau kita ngapain nih gitu lah. Ternyata data kalau kita analisa bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi gitu. Bener banget. Itu yang penting kan? Bener. Kita mau tahu ini rugi atau untung ya. Kita bisa prediksi tuh. Nah kalau kita tahu bakalan rugi kan bisa kita rubah strategi kita kan. Pasti. Nah itu berkaitan betul. Nah antisipasi dulu nih gimana yang kita lakukan. Nah ini terkait dengan data mining, data analisis. Nah teman-teman sekalian akan belajar di BRI itu. Ya. Belajar ya teman-teman. Nah itu menjadikan modal nanti teman sekalian nanti pada saat lulus. Nah itu tadi yang 3 terkait dengan IT. Nah 2 lagi apa? 2 lagi terkait dengan ilmuwan bisnis dan ekonomi, ya, dan keuangan. Jadi kita punya nanti disebut sebagai bisnis digital. Ya. Ini belajar tentang digitalisasi keuangan dan juga perbankan juga. Ya. Fokusnya ke apa? Mereka mampu menjadi bisnis analis nanti, mampu menjadi bisnis dan finance consultant, jadi konsultan keuangan dan bisnis. Dan mereka nantinya, karena tadi saya sebutkan belajar data analis, mereka bisa melakukan bisnis data analis juga. Jadi kan kita menganalisa data tujuannya apa sih kan ke bisnis juga kan, supaya perusahaannya maju, perusahaan berkembang, seperti itu gitu loh. Nah ini semua ada di program studi yang kita miliki Kak Robi. Jadi teman-teman sekalian milih apapun prodi yang ada di BRI Institute ya, nggak akan pernah salah.
tidak akan pernah salah. Kalau dulu kita kan bingung kan, Bener. mau pilih yang mana nih, kayu ada 5 nih, ada yang mana, yang ini yang bagus, yang satu lebih bagus atau enggak ya. Bener. Tapi di BR Institute insya Allah kelima prodi yang ada, program studi yang ada adalah program studi yang memang dibutuhkan dan sangat kekinian. Milenial banget. Iya, seperti itu. Jadi kan gini ya Pak, sekarang itu udah diprediksi apa namanya tuh, profesi apa yang nantinya akan masih ada dan nantinya akan nggak ada. Betul, Nah, yang betul. di BR Institute ini adalah profesi-profesi yang ke depan itu Betul, Kak Yus. masih akan terus dipakai gitu Iya, ya Kak. prospek sekali, Kak Yus. Betul sekali. Yang terakhir belum disebutin. Oh tadi ya, yang 3+1 tadi ya. Iya. Ada satu prodi yang belum disebutin. Oh satu lagi, oh iya, prodi satu lagi. Jadi tadi kan yang keempat bisnis digital ya. Bener. Dan yang kelima dan merupakan juga prodi yang sangat diminati saat ini adalah program studi kewirausahaan. Betul sekali Pak. Ya. Kewirausahaan ya. Dan wirausaha ini bukan hanya sekedar wirausaha yang konvensional aja, yang kayak zaman dulu yang begitu misalnya, tapi kewirausahaan digital. Jadi nanti wirausaha ini bukan saja mampu merencanakan, bahkan mereka mampu memasarkan, melakukan pembayaran semua melalui digital. Jadi nggak perlu lagi tuh, saya mau berubah dari konvensional ke digital. Teman-teman sekalian kalau belajar di sini dan punya usaha langsung berubah jadi digital aja. Caranya gimana? Di sini dipelajari. Langsung berubah jadi canggih gitu. Canggih teman-teman, ada di BR Institute dan Betul. transformasi ke cyber ya. Iya, seperti itu. Istimewa sekali. Nah, saya tambah lagi tadi. Boleh, Pak. Nah, selain tadi yang sudah bagus tadi, sudah baik tadi kan ke arah digital, Yes. kita ada program yang 3+1 tadi. 3+1 apa sih? 3+1 apa sih? Umumnya kan ya adik-adik sekalian, ada teman-teman sekalian di sini kalau belajar di kampus kan 4 tahun lulus kan. Yes. 4 tahun tuh belajar di kelas aja. Apa yang terjadi setelah lulus nanti keluar, di kantor kok atau di perusahaan kok kerjanya begini sih, beda sih dengan apa yang ada di sekolah sih. Nah, kita mengurangi hal tersebut atau kalau bisa memaksimalkan kemampuan adik-adik teman-teman sekalian di sini. Yaitu akan belajar di kelas selama 3 tahun plus 1 tahunnya Kak Robi, mereka langsung ke industri. Guys. Langsung terjun. Langsung mereka bertemu dengan industri. teman-teman yang ada di industri, langsung mereka belajar apa sih masalah di industri dan langsung mengerjakan atau mencari solusinya. Jadi mereka tidak lagi istilahnya hanya tahu kampus doang, pas keluar bingung. Mereka sudah tahu dari awal seperti apa sih, bahkan mereka sudah bisa menerapkan dari awal. Dan dari perusahaan pun senang sekali sekarang mereka saya ingin dong kalau gitu dong yang banyak dong seperti kayak gini, karena nanti kalau mereka sudah lulus saya nggak perlu ngajarin lagi nih, nggak perlu ngeluarin uang untuk nge-training mereka gitu ya, 6 bulan setahun nggak cocok gitu, lanjut kan kasihan. Tapi mereka sekarang udah lulus langsung kerja di kita deh. Istimewa Jadi sekali. akhirnya kita menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan kalau win-win ya, win-win situation di mana dari kampus sendiri menciptakan generasi yang siap untuk direkrut di perusahaan sendiri juga siap langsung mempekerjakan mereka. Dan pastinya dari perusahaan juga senang ya Pak, karena anak muda ini pasti pemikirannya masih fresh. Oh iya, yang sedang menentu mereka akhirnya bisa ngasih ide baru kan ya. Sekali, Pak. Jadi mereka melihat kok kenapa sih cara ini kok selalu gagal sih? Tiba-tiba ada generasi yang masih milenial, masih segar. Kadang-kadang mereka juga berani juga nggak takut salah tuh. Gempa kalau gini gimana? Apa kalau gini gimana? Ternyata solusi itu dicoba, malah ini paling sesuai. Karena kenapa? Ya karena customer-nya juga udah milenial sekarang. Jadi kan sesuai kan solusinya mengikuti perkembangan zaman di situ. Berarti juga ada masuk di program pemerintahan juga PMBKM Pak ya? Betul. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Iya, betul. Jadi relate ya. Relate banget. Jadi apa yang kita ciptakan yang direncanakan dari 2018 itu kemudian muncul 2019-2020 MBKM ini ternyata sudah langsung match, langsung sesuai dengan program pemerintah. Jadi mungkin kampus lain nih masih memikirkan caranya MBKM bagaimana ya. Kalau BR Institute sudah menjalankannya dan sudah mengaplikasikannya, langsung jadinya sesuai gitu. Dan alhamdulillah, jadi program kita yang kita pikirkan bukan saja memang sesuai dengan program pemerintah yang ada, tapi juga program yang sesuai dibutuhkan oleh industri. Nah ini kita melihat ya mungkin dari pengalaman selama ini di luar kita melihat kenapa sih negara kok bisa maju dibanding Indonesia gitu. Kenapa negara tetangga kita kok kadang-kadang kok lebih baik dari kita. Ternyata ada hal-hal yang memang harus kita ikuti. Ya harus kita rubah di sini. Dan perubahan ini kita lakukan di kampus ini. Dan mudah-mudahan seperti tadi
Ini teman-teman sekalian nih nanti ke kuliah di BR Institute kemudian lulus bukan hanya dibutuhkan di tingkat nasional kan, bahkan bisa berkaliber internasional nanti. Wow, itu yang kita harapkan. Traveling nih teman-teman, siap banget kita bisa gimana masuk. teman-teman langsung kan? Wah kebayang nih. Daftar nih. Kebayang sekali. Iya, mana kuliah di BR Institute ya. Pak, kalau boleh tahu maaf nih Pak, saya sedikit terkait Bapak menyampaikan tadi. Apa sih sebenarnya pembeda antara kampus ini dengan kampus lain, Pak? Simpelnya kayak kita kan kampus lain juga ada fintech, di sini ada fintech. Mungkin Bapak sedikit bisa. Tapi Kak Robi, saya manggil Kak Robi Kayu, saya panggil bapak-bapak jadi saya agak tua. Ini apa ini? Masa Mas Gunawan? Masa dipanggil? Oh iya, Kak Gun kan? Iya. Om deh, Om gimana? Ya. Jadi betul ya Kak Robi, kalau mungkin teman-teman juga mikir ya, ada BR Institute, ada kampus A, ada kampus B. Kenapa sih gitu ya? Kenapa sih harus katanya kampus BR Institute ya? Dari apa yang saya ceritakan tadi ya, mengenai digitalisasi, program studi yang sudah kekinian dan sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan. Kemudian kita punya program tadi yang 3+1 gitu yang menggunakan kita masih banyak lagi nih ya di kampus. Di kampus kita punya fasilitas yang cukup baik dan mumpuni. Ya, teman-teman sekarang bisa datang ke kampus BR Institute. Gimana gaya kita ya? Mungkin beda. Dilihat ini kayak perusahaan multinasional kan, ini bukan kampus. Memang kita ciptakan seperti itu supaya teman-teman sekarang ngerasa. Jadi sarana prasarana kita yang didukung oleh kemudian badan penyelenggara kita dari Yayasan Cyber Indonesia Pertama ini sangat care sekali kepada kita ya. Sehingga dibuatlah suasana yang menarik ya buat pustakaan, nanti kita bisa lihat buku-bukunya lengkap, terbaru dan juga sangat nyaman buat belajar di situ. Nah, kita didukung sarana prasarana nih yang baik kalau BKU di BR Institute. Tapi bukan itu saja, itu pun juga masih ada tambahnya lagi. Kita mempunyai pembelajaran di situ sebagai hybrid. Kak Robi, apa sih hybrid ya? Teman-teman sekarang bisa merasakan mungkin 2-3 tahun yang lalu kita belajar secara offline kan. Offline kita temukan langsung. Bagaimana efektifnya kita belajar ketemu guru langsung. Tapi juga ada kelemahan. Yang akhirnya kita belajar 2 tahun belakang ini online kan. Kita banyak tuh kelebihannya tuh. Contohnya kita nggak perlu lagi keluar umpamanya waktu yang banyak, biang banyak untuk belajar. Kan misalnya bisa belajar online. Dan di mana saja bisa. Kebetulan lagi ada di Sumatera, Kalimantan, kuliah di Jakarta ya bisa aja gampang karena online itu. Nah, setelah kita mengalami 2 sistem pembelajaran tersebut, kita merasakan ada yang baik di sistem offline, ada yang baik di online. Gitu loh. Kenapa sih kita nggak menggabungkan aja yang baik-baik itu sebagai sistem pelajaran yang hybrid? Nah, jadi kita tarik itu sistem pelajaran yang lebih efektif karena kita ketemu tatap muka, tapi kita tetap efisien ya, dengan pelajaran online. Nah, hybrid ini belum banyak nih yang mau mencoba. Ya, kita sendiri yang mau coba. Ada kampus yang namanya hampir serupa sama kita. Ada namanya coba. Dia 100% cara pelajarannya online gitu. Tapi PJJ pelajaran jarak jauh. Tapi kelemahannya apa? Dia nggak merasakan. Akhirnya mahasiswa nggak merasakan berinteraksi dengan dosen-dosen. Chemistry-nya dibangun gitu ya. Membimbingnya gimana sih? Karena kita kalau mau masih ingin kan kalau salah dicoret dong Pak, yang benar gitu. Ada stabilo gitu. Kalau online gimana Bang? Cuma bilang yang itu tuh halaman 3 tuh dikoreksi gitu. Nah, kita agak kurang sisi tersebut. Tapi kalau full offline yang datang ke kampus, kendalanya banyak, apalagi kota Jakarta ya, nanti jarak, waktu, macam dan seterusnya. Tapi kita ambil kedua ini, dan hybrid ini merupakan ciri khas kita juga. Ciri khas gitu ya. Dan mudah-mudahan tadi itu yang serentetan kelebihan dari BR Institute memantapkan teman-teman sekalian nih. Udahlah, nggak usah pilih A, B, C, D, langsung pilih BR Institute. Langsung aja ke BR Institute, karena semua programnya sudah sangat happening banget, dan pastinya akan kepake di masa depan. Pastinya exposure in industri Pak ya, benar-benar bisa dimanfaatkan di industri dimanapun itu. Betul. Wow. Tapi seperti tadi yang udah Bapak jelaskan, kenapa sih kita harus ambil kuliah di BR Institute gitu ya Pak? Mungkin Bapak bisa jelaskan juga. Sekarang kita akan bertransformasi nih Pak, dari BR Institute menjadi Cyber University. Betul. Nah itu bagaimana Pak sejarahnya? Jadi BR Institute pertama kali didirikan di bulan November 2018. Jadi kalau hitung sekarang nih udah hampir 4 tahun kan, 2022 kan. Nah, selama perjalanan kita mengalami beberapa perkembangan gitu ya. Sekarang BR Institute dikelola oleh Yayasan
Cyber Indonesia pertama yang sebelumnya dikelola oleh Yayasan Brilian Indonesia Gemilang. Jadi sudah nggak lagi nih dengan Yayasan Brilian Indonesia Gemilang, tapi sekarang sudah dengan Yayasan Cyber Indonesia pertama. Dengan perubahan alih kelola tersebut, maka juga ada perubahan perbaikan. Tentu perubahan yang kita lakukan adalah menjadikan suatu hal yang lebih baik lagi nih, pasti. Lebih baik buat siapa? Ya buat dosen-dosen, buat mahasiswa dan suasana akademik kita. Dalam perubahan tersebut kita bertransformasi nih sekarang nih, yang tadinya institut gitu ya. Kalau institut itu apa sih? Ya mungkin hanya terdiri dari beberapa fasilitas aja yang ada, beberapa prodi. Nah kita menjadi lebih baik lagi menjadi universitas. Wow, lebih besar Pak ya. Jadi lebih besar. Ya, jadi potensinya juga akan lebih besar lagi gitu ya. Nah, kita ada universitas yang namanya Universitas Cyber Indonesia atau disingkat sebagai Cyber University. Nah, BSI itu ini sekarang lagi mengalami proses transformasi tersebut. Ya, jadi kalau teman-teman sekarang kalau datang ini bisa merasakan kegiatan transformasi yang ada di kampus dan bisa merasakan potensi yang ada di kampus dan nanti kita berkembang bersama gitu ya. Teman-teman bisa mengalami semester 1, 2, nanti ngalamin magang seterusnya. Dan dosen-dosen di sini pun juga semakin juga berkembang dalam kapasitasnya dan mungkin juga berkembang dalam semua hal nantinya. Dan transformasi ini yang kita harapkan karena kita selalu ingin menjadi lebih baik kan ya. Dengan transformasi ini kita akan memastikan bahwa semua komponen yang ada di kampus termasuk kegiatan drama kita menjadi suatu hal yang lebih baik lagi. Kesempatannya luar biasa sekali. Dan tepat sekali kalau memulainya tahun ini ya untuk bertransformasi dengan kita. Benar sekali Bapak. Jadi buat teman-teman yang masih bingung, kadang-kadang kakaknya nyebut BR Institute, kadang-kadang nyebut Cyber University. Mulai sekarang nggak usah bingung lagi karena memang sudah dijelaskan juga langsung oleh rektornya kalau memang kita sedang bertransformasi dari BR Institute menjadi Cyber University begitu ya. Kita udah berkembang dari kemarin 5 prodi Pak ya kita. Nanti bakal ditambah 2 fakultas. 2 fakultas iya. Semakin maju juga Semakin ya Pak. maju. Insya Allah ya. Kita bakal up terus. Betul. Nah Pak, mungkin ini yang bilang less of the question mungkin. Kan kita ada beasiswa Cemerlang ya Kak. Beasiswa Cemerlang. Gimana dong Pak biar teman-teman diajak gitu. Yang menarik sekali nih kebetulan kita bukan hanya mempunyai tadi program yang menarik, sarana prasarana yang lengkap, juga ciri khas yang menonjol ya. Tapi kita juga ingin teman-teman bergabung dengan kita gitu. Kita menawarkan suatu hal yang menarik nih ya. Kita untuk 100 mahasiswa yang join ke kita itu akan disediakan 100 kota untuk beasiswa, jadi bisa up sampai 100%. Wow, gitu. Up 100%. Jadi nanti teman-teman sekalian ikutin tuh prosedur yang ada. Ya harus masuk ke aplikasi, mengisi data, kemudian ikut ujian saringan, wawancara. Dari situ akan kita pilih 100 mahasiswa yang bisa mendapatkan beasiswa sampai 100%. Wow. Nah, jadi kesempatan siapa aja, putra terbaik, putri terbaik bangsa ini, siapa saja yang ingin berkuliah, kuliah di BSI itu ya tadi dari kelebihannya ada dan kesempatan beasiswa ini nih. Dan beasiswa kita ini adalah sebagai wujud ya kontribusi dari yayasan sendiri, Yayasan Cyber Indonesia Pertama, dan kita di kampus untuk masyarakat Indonesia dimanapun berada ya. Gak hanya di Jakarta aja, ada di Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi, silahkan. Bisa ikut ya Pak? Bisa ikut untuk ini dan aplikasinya mudah, nggak perlu datang ke kampus jauh-jauh, semua lewat online saja, gitu kan. Dan datanya semua diupload online gitu. Jadi sehari pun biasa selesai nih kalau di Ayu ya. Jadi nggak susah. Jadi kita membuat supaya merata ya, memudahkan juga dan semua bisa merasakan kelebihan ini. Gunakan secara maksimal. Berarti make it simple ya Pak ya. Betul. Kita mungkin tinggal klik aja teman-teman nih. Tuh mana kayu? Link website di bawah ini. Di www.cyber-unit.com ya kali ya. Jadi kalau tadi beasiswanya namanya beasiswa Cemerlang dan teman-teman yang akan masuk sini nantinya lulus juga masa depannya juga akan cemerlang gitu ya. Amin ya Tuhan. Bapak terima kasih banget buat hari ini atas waktunya. Mungkin next time kita bakal ngobrol berbincang-bincang lebih. Siap, kapan saja. Sangat menjelaskan dengan gamblang bagaimana program di BR Institute. Sangat luar biasa ya teman-teman. Jadi teman-teman juga pasti lebih mengenal BR Institute seperti apa dan langsung aja daftar. Biasa gitu. Bapak terakhir, quotes of the day 1 ke 2 kata atau 3 kata atau 1 kalimat lah kayak gitu.
Ya, pokoknya teman-teman sekalian yang sedang mendengarkan acara ini, kita nih sebagai generasi muda ya, yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan kesatuan bangsa kita. Kita harus tetap semangat di dalam berkarya, dalam belajar di sini, dan gabunglah dengan kita di sini karena kita punya semangat dan spirit yang sama dengan teman sekalian. Ya, saya tunggu ya dalam waktu dekat, mari kita bangun bangsa ini bersama dengan BRI Institute. Amin. Tepuk tangan dulu rektor kita ini memang benar-benar ya milenial, semangat dan spirit gitu kata Kak Rudi. Oke, teman-teman, Pak, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Kak Rudi. Kak Rudi, mohon maaf Pak Rektor. Terima kasih. Oke teman-teman, jangan lupa kita setelah ini ada pembahasan sedikit terkait nanti prosedural untuk mendapatkan beasiswa dan beasiswa lainnya setelah ini. Oke teman-teman, don't go anywhere, stay here. Selamat datang di kampus baru BRI Institute yang berlokasi strategis di Jalan TB Simatupang nomor 6 Jagakarsa, Jakarta Selatan. BRI Institute telah terakreditasi baik yang memiliki 5 program studi, yaitu Sistem Informasi, Teknologi Informasi, Sistem dan Teknologi Informasi, Teknologi Bisnis Digital, dan Kewirausahaan. Inilah gedung baru BRI Institute, disambut ramah dengan menerapkan protokol kesehatan. BRI Institute memiliki 8 lantai dengan coworking space pada lantai 1. Ruang kelas dan laboratorium programming berada di lantai 2 dan lantai 3. Perpustakaan yang nyaman menyediakan buku dan jurnal yang lengkap terdapat di lantai 6 dan bersebelahan dengan ruang diskusi untuk mahasiswa yang sangat nyaman. Ada juga student corner. Rektorat berada di lantai 7. Terdapat juga ruang dosen dan ruang tenaga kependidikan. Naik ke lantai 8 terdapat rooftop yang memiliki musola dengan area terbuka. Untuk menunjang kenyamanan mahasiswa, kampus BRI Institute juga dilengkapi dengan ATM dan area parkir yang luas. BRI Institute menjunjung tinggi cita-cita dan komitmen, serta berusaha untuk menjadi yang terbaik. Tadi kita udah lihat bersama-sama ya kalau di penyampaian program-program di BRI Institute bersama dengan Bapak Rektornya langsung. Benar banget ya. Terus beasiswa juga seperti apa, alurnya seperti apa juga untuk mendapatkan beasiswa. Nah sekarang kita mau ngingetin lagi nih Kak Rodi. Reminding ya. Iya betul sekali. Untuk pendaftaran di BRI Institute itu masih dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2022. Kemudian tanggal 31-nya, tanggal 31 Agustus itu kita ujian saringan. Tuh, terus tanggal 2 September itu ada wawancara. Terus tanggal 6-nya itu adalah pengumumannya. Nah, buat temen-temen nih langsung daftar. Kemana Kak Robi daftarnya? Tadi saya bilang cyberstripunif atau desunif.com. Langsung saja. Oh iya, Pak. Jangan lupa nih teman-teman buat semua yang lagi nonton nih, follow IG BRI Institute Official. Karena semua berita kita ada di Instagram BRI Institute Official itu ya, teman-teman ya. Langsung di follow. Benar sekali. Sepertinya udah cukup ya Kak Robi untuk sesi kali ini. Gimana? Dan nantinya pastinya Cybertalks akan menampilkan narasumber juga yang bagus-bagus, banget yang istimewa dan pastinya bermanfaat ya karena konten-kontennya berfaedah semua gitu ya. Oke, teman-teman terima kasih, thank you for watching dan langsung tentukan kampusmu sekarang di BRI Institute. Saya Ayu, saya Robi. Undur diri, see you later. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.